Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, sesepuh kita, Pak Amin sekeluarga dan guru-guru Darut Taqwa, pegawai Darut Taqwa, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat sekeluarga, dan juga seluruh jamaah Darut Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabul hajat-hajat kita, dilancarkan segala usaha kita, barokah sekeluarga, dunia dan akhirat kita. Kita bersyukur jamaah sekalian masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman Islam dan nikmat berupa kesempurnaan di dalam menunaikan ibadah-ibadah kita dan zikir-zikir kita, sehingga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, membawa maslahat fid din wad dunya wal akhirah untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, hadis yang ke-1547, wa an Abi Darda radhiyallahu an, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Qala, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha yabghadul fahishal badiyah. Ada yang mengatakan fahishal badiyah, ya. Ini Masya Allah, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Hadis sahih dari Imam Tirmidzi ini artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat membenci, ya, sangat marah, sangat tidak suka kepada orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor. Ini ya, sekarang lidahnya bukan hanya di lisan kita, ada lidah di tangan-tangan kita yang mengatakan apa itu kemarin, ya. Jadi dengan adanya debat capres-cawapres saja menjadi dosa ini kalau nggak hati-hati, ya. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Dalam syarahnya disebutkan al-badhi'a artinya adalah orang yang berbicara dengan akhlak yang buruk, dengan perkataan yang kotor. Baik itu kotor mungkin karena isinya atau dengan bahasanya, ya. Mungkin ada bahasa yang sudah merakyat, ngapunten. Orang Surabaya kan suka bilang apa itu? Ya kan? Jancuk misalnya. Ya, itu sepertinya katanya merakyat. Tapi kalau sekiranya bahasa itu mengandung substansi atau apa ya, makna yang tersirat, ada sesuatu yang kotor, itu sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Dan ini dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalam satu hadis disebutkan, ma syai'un asqal fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghadul fahishal badhi'a. Ini dalam riwayat yang lain dari Tirmidzi juga, ada sesuatu yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat, yaitu apa? Akhlak yang baik. Tidak ada timbangan yang paling berat kebaikan-kebaikannya nanti di hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Masya Allah, okay? Wa innallaha, ini lanjutannya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yubghadu, ya, sungguh, ya, membenci orang-orang yang berakhlak buruk dan berperangai berkata yang kotor, ya, berkata yang kotor. Masya Allah, ini ada sehari-hari kita, ya. Na'udzubillah, subhanallah.
Baik, berikutnya 1548 walahu min hadis Ibnu Mas'ud, dari Imam Tirmidzi juga dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal mu'minu bit-ta'ani wal la'ani walal fahishi wal badhi'i. Ya, ini sahih, ini termasuk juga dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim dan Ad-Daruqutni ya. Hadis ini menyampaikan bahwa seorang mukmin, ya, laisal mukmin, seorang mukmin itu bukanlah orang yang bitta'ani, ya, orang yang suka mencela. Hakikatnya seorang mukmin itu tidak boleh mencela orang lain. Ya, walal la'ani, dan juga tidak boleh melaknat, ya, mengutuk. Awas tak kutuk jadi apa ya? Jadi patung Roro Jonggrang. Wah, ya. Ini tidak boleh ya. Walal fahishi, dan berperangai jahat, berperangai buruk. Jadi usahakan jadi orang itu yang peramah, bukan pemarah. Kemudian wal badhi'i, dan berlidah kotor atau berkata kotor. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ini jamaah sekalian. Termasuk ya, termasuk mengatai kotor atau menghina orang-orang yang sudah mendahului kita. Coba ya. Jadi orang yang masih hidup itu dilarang. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun, apalagi sama-sama mukmin, itu tidak boleh kita hinakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, jauh sapa Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, janganlah kalian mencela atau memaki orang-orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddam, karena mereka itu sudah menerima balasan apa yang sudah mereka lakukan ketika di dunia. Baik buruknya mereka sudah mendapatkan dari alam barzakh mereka. Kita cela dengan keburukan yang mereka akan sudah mendapatkan, ya. Kalau toh kita puji, mereka juga sudah mereka mendapatkan balasan-balasan mereka. Nah, ini jamaah sekalian. Naudzubillah semua, naudzubillah. Bahkan nuwun sewu ya, dalam maqalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qala wa hadza 'amun fa innahum afdau ila ma qaddamu li'annahu ankanu min ahlil khairi la tadurruhum wa in kanu min ahli syarri fa hiya haqqat 'alaihim fala hajata li hadza wa bi hadza. Ya, ini Masya Allah. Jadi kalimat yang bersifat umum yang biasanya sering kita jumpai, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, seorang tokoh ulama ahli pembaharuan di dalam konteks ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Ya, beliau menyampaikan pada umumnya masyarakat ini sering ya mengumpat, menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal di antara kita. Biyen khosin iku lho, nalika uripe nyolongi pitike tanggane. Padahal jane ya tenanan. Tapi naudzubillah ya, umpama ini, nggih. Walaupun memang saya itu pencuri pitike tangga, ya. Nek saged jangan sampai kula jenengan ungkit-ungkit. Ya. Jangan kita ungkap. Kenapa? Kalau toh nanti memang saya itu pencuri, nanti di akhirat di alam kubur itu sudah mendapat siksanya. Ya, ini seperti itu aja. Jadi itu. Jadi di sini ketika ada wa li'annahu in kanu min ahlil khairi, karena kalau toh mereka itu ahli kebaikan, la tadurruhum. Siapa tahu ahli kubur itu ternyata ahli beramal baik, ahli baik, ahli ibadah, beramal soleh. Tentu umpatan-umpatan kita, hinaan-hinaan kita tidak akan pernah bermadarat kepada mereka. Ya, justru malah kita yang berdosa. Karena ternyata orang ini di alam barzakh adalah termasuk orang yang diridhoi Allah.
Begitupun sebaliknya, ketika ada seorang yang kita hina ini memang jelek, di alam kuburnya mendapat siksa kubur, itu pun sudah menjadi hak mereka, tidak butuh celaan-celaan kita. Dan jadi kalau misalnya saya mendapat siksa kubur karena dosa saya mencuri ayam, terus jenengan hina-hina, ternyata terus menambah nanti mendapat siksa seperti mencuri kambing, tidak juga. Jadi semua itu sudah ada balasannya sendiri-sendiri. Dalam hadis yang lain jamaah sekalian, ya, ini sahih juga, la tasubul amwata fatu'dzul ahya'a. Bukan ihya loh ya. Ya. Jangan kalian menghina orang yang sudah mati. Kenapa? Bisa jadi orang yang kita hina, orang yang sudah meninggal yang kita hina ini, kemudian kedengaran oleh anggota keluarganya, membuat anggota keluarganya merasa malu, sehingga menyakiti perasaan mereka. Makanya nuwun sewu, salah satu adabnya kalau jenengan takziah ada orang meninggal, walaupun orangnya buruk, Pak Mudin bilang, saksikan ya bapak-bapak, Pak Khazin orang baik kan, baik, ngoten mawon, walaupun di hatinya ada dua pelengunu. Tapi jangan disampaikan, ya. Apakah ini orang baik? Enggak Pak, ini orang buruk. Jangan. Menghargai perasaannya keluarga yang masih hidup. Ini masalah baik buruk kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghisapnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak kalau menghina orang kafir? Ya, ternyata Bapak Ibu ada pengecualian. Kalau memang orang kafir itu selama hidupnya memusuhi Islam, mengganggu dakwah Islam, ya, dengan tujuan semata-mata ketika kalau jenengan mengungkap keburukannya ini untuk pelajaran buat kita, anak-anak kita, generasi kita, ya, maka itu boleh. Itu pun harus hati-hati. Kalau bisa jangan di hadapan anggota keluarganya. Misalnya nuwun sewu, saya ini bapak kafir, ya, terus Pak Sopo iki naiki dimeng kalau 12 gitu. Ya, kemudian Faiz ini remaja muslim misalnya, ya, saya ini orang kafir, tukang musuh Islam misalnya. Ini kalau bisa ketika menjelek-jelekkan saya, menghina saya yang sudah meninggal itu jangan di hadapan keluarga saya. Itu saking hebatnya Islam di dalam menghargai perasaan seorang muslim yang lain. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kalau jenengan mudah menjelekkan orang, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Konotasi ini lho sing mati ora oleh dihina, apalagi yang masih hidup. Ngoten. Enggak usah lah kita cari-cari gimmick-gimmick apa itu katanya ya, yang terus gini enggak usah lah ya. Itu seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga nanti takutnya ketika yang kulon jenengan cemooh ini ternyata tidak benar, itu termasuk fitnah. Maka di hadis 1550 ya dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Muttafaqun alaih. Ya Pak ya, jangan sampai kalau jenengan terjebak kepada fitnah. Kenapa? Barangkali karena ada asumsi-asumsi, praduga-praduga yang kemudian kita sampaikan. Mungkin panjenengan kalau melihat status saya hari ini, ya, jadi apa itu jauh lebih utama menyembunyikan kebenaran daripada mengungkapkan praduga dan persangkaan. Ya, itu maksudnya apa? Daripada nanti persangkaan kita sampaikan justru ya kalau benar kalau tidak akan menjadi fitnah. Itu jauh lebih utama menyembunyikan kebenaran, padahal menyembunyikan kebenaran ini enggak baik. Yang terbaik itu kebenaran yang kita sampaikan, tapi daripada kalau jenengan membuka, ya,
asumsi-asumsi kita yang kemudian menyalahkan orang lain, menjelekkan orang lain, lebih baik diam saja. Falyaqul khairan aw liyasmut, ya, berkata baik atau lebih baik diam, nggih. Termasuk ceramah, ngaji barangnya niki, nek ajae ngajine rada suwe, wis siap jajane, wetenge rada luwe, ya samene wae. Insyaallah pekan depan diterusne. Allahumma amin. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya, barokah untuk takmir kita, barokah untuk jamaah kita, pemirsa kita, dan semua yang menyaksikan acara ini. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, anggota keluarga kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah ya Rabb, yang masih hidup berikan kami sehat walafiat, terkabul segala hajat, Kau berikan kami lancar dengan rizki yang halal berlipat ya Allah. Dan bagi yang sudah mendahului kami di alam barzah, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surgamu ya Allah, jauhkan dari siksa kubur. Allah ya Rabb, ij'alna min jama'atina ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil sunnah wa ahlil siha wal afiyah wa ahlil rizki halalan tayyiban mubarakah wa ahlil ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahlil karamah wa ahlil hidayah wa ahlil ridha wa ahlil istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.